Atau awal-awalnya dapat berapa sih itu? Cuman dapat 1 juta. Cuman 1 juta? Paling tertinggi yang pernah didapat selama menjalankan bisnis hijab Malolo. 45 juta per bulan. Berapa tadi itu? Halo kawan, ketemu lagi di channel YouTube Bagus WS. Kali ini kita akan sedikit berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kita bahas di ruang buku, kali ini mungkin kita akan membahas sedikit lebih jauh tentang anak muda, milenial, dan entrepreneurship ya. Jadi jangan kemana-mana, pantengin aja di channel ini. Kali ini saya akan bercerita soal tamu yang akan datang dalam akun channel ini. Ada 2 orang. Pertama yaitu perempuan yang sangat-sangat smart bagi saya. Intellectually tidak punya daya juang yang begitu tinggi. Maksudnya daya juang di sini karena membangun brandnya, membangun produknya itu sudah lebih kurang mungkin 4 tahun begitu, dan sudah bertahan selama itu dengan penghasilan yang nanti teman-teman akan kaget mendengarnya. Dan yang kedua itu adalah sahabat saya yang sudah lama bersahabat. Kali ini dia baru-baru launching produk mungkin 2 bulan yang lalu dengan produk terbarunya yaitu keripik atau kerupuk yang biasanya cemilan. Saya nggak berpanjang lebar. Pertama saya akan mengundang kawan saya yaitu pemilik brand hijab, salah satu brand hijab terkenal di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Saya panggil yaitu adalah Kakak Ningsi. Silakan gabung. Halo Kakak Bagus. Halo. Maaf mengganggu waktunya malam-malam. Kedua, saya langsung juga panggil untuk saudara saya, sahabat saya yang lagi punya brand namanya Keripik Kucip. Ya, mungkin bisa juga bergabung ke sini, Kakak Ridwan Mahmud. Sini di samping saya. Di tengah. Ya. Oke. Hostnya santai aja lah kan. Oke, terima kasih sudah datangnya malam-malam begini. Saya undang di bulan puasa lagi. Santai. Ini apa saya muncul di channel Anda ya? Oh, enggak apa-apa. Ini lebih maju lah dalam channel ini karena ada anak muda sehebat kalian lah. Jadi saya perkenalkan dulu produknya satu-satu ya. Oke. Kawan, ini produk hijab Malolo. Nah, ini warna pink ya kalau bisa dibilang. Ini warna pink cocok banget buat kamu yang ada di rumah. Gitu ya. Oke, ini hijab Malolo. Yang kedua, kita review juga. Namanya Pici, kerupuk yang paling ngetren saat ini. Ada 2 varian rasa ya sekarang. Iya, baru 2. Ada 2 pedas sama Originalnya itu rasa keju. Oh, original rasa keju. Ini kerupuk keju, Pici. Oke. Mungkin saya langsung aja tanya-tanya atau kita saling sharing begitu ya. Dari makannya sisa dulu. Oh, kita mulai dari the first ya. Oke. Baik, saya langsung bertanya ke Kakak Ningsi nih. Udah berapa lama sih hijab Malolo ini atau gimana cerita awalnya gitu? Silakan. Di sini bebas. Dalam ngobrol soal produk kita bebas aja, bebas. Mau dibahas sejarahnya mungkin. Kenapa saya harus berkecimpung di dunia bisnis? Ya. Saya itu pernah dulu. Ya. Dulu sekali. Lihat kamera. Oh. Ya, jelaskan ke penonton. Saya itu pernah dulu menjadi salah satu honorer di salah satu dinas Sulawesi Barat. Nah, di sana itu saya merasa jiwa saya jiwa saya berkecamuk. Saya tidak mau dalam tekanan, saya tidak mau diperintah-perintah sama bos. Akhirnya saya mau jadi bos dan saya buatlah bisnis kecil-kecilan saya. Namanya Malolo. Mungkin Malolo itu punya arti atau apa mungkin? Malolo itu artinya adalah cantik kalau dari bahasa Mandar. Ya, betul. Tapi kalau di bahasa Bugis dia artinya muda. Jadi doanya adalah cantik dan muda untuk para penggunanya. Bagi wanita-wanita yang dimanapun berada, ketika memakai ini bisa jadi cantik dan masih muda. Meskipun umurnya udah berapa gitu, tetap muda kalau pakainya. itu kan yang kalau saya yang pakai aku bisa cantik ya? Oh, nggak bisa. Udah kodratnya cakep. Oh, laki-laki kali guys. Jadi kan biasanya harus ada ininya kan, contoh untuk contoh. Review. Iya. Oh, mau dipakaikan. Jangan sama saya. Sama orang yang berkumpul. Oh, gitu. Jangan. Jadi mulainya di tahun 2016. 2016 hijab Malolo resmi untuk dibuat. Setelah panjang itu modal berapa sih sebenarnya awalnya?
Awalnya itu 150.000. 150.000. Berarti ngejahitnya pakai apa dong? Ini kan dijahit langsung ya? Ini handmade ya? Handmade. Ya handmade, terus dijahitnya pakai apa kalau modal 150? Cuman kan sudah ada mesin jahit peninggalan dari orang tua, warisan. Oh, gitu. warisan gitu. Akhirnya dilanjutkan lah sama kakak Ningsi gitu ya. Oke. Jadi sisa bahan saja gitu. Terus model hijab pertama kali apa tuh? Apa namanya? Biasa namanya jilbab rawis. Pasti perempuan dimanapun yang menggunakan jilbab yang kayak saya pakai, namanya itu dirawis. Karena pinggirannya itu dirawis. Rawis itu kayak apa sih maksudnya? kita nggak ngerti nih. Yang Oh, bulu-bulu. oh kayak gitu. Saya baru tahu nih ke kawan. Jadi jilbab itu macam-macam ternyata, kira langsung pasang aja gitu. Terus kalau misalnya 150, bulan pertama dapat berapa tuh? Atau awal-awalnya dapat berapa sih itu? Cuman dapat 1 juta Cuman 1 juta. sebulan. 1 juta sebulan itu. Ngeri, modal 150 berarti dia untung 850 karena modalnya 150 baru hasilnya 1 juta. Waktu itu Kecil. paling tertinggi yang pernah didapat selama menjalankan bisnis hijab Malolo. 45 juta per bulan. Berapa tadi itu? Jangan makan kacang dulu, berapa? 45 juta ya. Tapi itu kotor, bukan bersih. Itu sebulan ya? Anggaplah mungkin bersihnya 30 juta kali. Enggak sampai. Enggak sampai ya. 20-an ya. Aduh, itu bisa dipakai beli. Marginnya 50% ya. 40 sampai 50%. Itu bisa dipakai beli kecap 1 ton kali. Iya betul. Jadi katanya paling tinggi itu adalah 45 juta per bulan selama menjalankan bisnis ini dari tahun 2016 sampai sekarang, sekitaran 4 tahun lah. Udah ulang tahun kemarin ya. Kami ditraktir kok. Oke, jadi Malolo untuk ke kawan-kawan ladies gitu, ini kayaknya cocok lah buat teman-teman. Dan ada wangi-wanginya beda sendiri kayaknya nih. Saya baru dapat nih kerudung ada. Adalah ciri khas dari Malolo. Oh, ciri khasnya kayak gimana tuh? Maksudnya wangi kayak gimana tuh? Wanginya itu tidak terlalu menyengat, tapi dia tahan lama. Kan biasa untuk pembelian produk di tempat lain mungkin bau apek. Ya. Jadi Malolo itu mempunyai ciri khas bahwa dia disemproti parfum. Oh, ada ciri khasnya, ternyata harum ke kawan, dan harumnya juga nggak kayak bagaimana sekali gitu. Pas lah untuk ini. Terus selama ini memang kayaknya quality controlnya ini banget ya, karena di parfum terus dijaga sekali pasti kualitasnya. Dibikin satu-satu. Oh, dibikin satu-satu. Jadi ini bisa custom ya. Maksudnya mungkin kayak saya punya temen perempuan. Ukurannya mau diperkecil. Teman perempuan nih misalnya, terus mau pesan kerudung, jadi saya hubungi kakak Ningsi, bisa di custom maunya kayak gini gitu, gimana atau warna kayak gini bisa ya? Misalnya dia mau koleksi dari warna A sampai Z gitu bisa ya? Bisa pesan untuk seragam. Bisa banget. Jadi kalau yang mau menikah juga tuh, biasanya kan kerudungnya seragam tuh. Bisa dipesan, bro. Kan aku juga mau nikah. Oh, ternyata mau nikah. Semua orang kayaknya di sini mau nikah. Gara-gara COVID. Ya sabar aja. Jadi selain udah berapa jenis sih produknya sekarang? Sekarang itu sudah ada 5 jenis. Oh, 5 jenis. 5 jenis jilbab. 5 jenis jilbab ya. 5 jenis jilbab. Nama-namanya apa sih? Apa yang kemarin yang terakhir yang dibawa ke sini Bergo apa tuh? Itu jilbab Bergo. Itu jilbab Bergo yang dipakai keseharian, yang biasanya ada tali-talinya itu. Aduh, saya enggak bawa itu produk. Yang ada talinya baru enak sekali kalau sampai langsung dicek di IG-nya ya. Boleh. Tolong disampaikan lah. Oh iya, nanti saya cantumin juga IG-nya dan nanti di Instagram. Oke, selain itu 2016 dimulai udah dapat apa aja sih dari berbisnis ini? Bisa sedihnya. Lebih menarik kayaknya. Senang-senangnya udah, nanti kita ceritakan senang-senangnya dulu. Iya. Nanti kita ceritakan. Yang menarik kan yang sedih-sedihnya. Dia ceritakan di perjuangannya. Tapi kita ceritakan dulu dia udah dapat apa aja sih dari Malolo. Dapat pacar kali ya? Dapat apa? Dapat apa ya? Udah bisa beli apa gitu? Bisa belikan HP Bapak. Wow, amazing. Terus. Bisa gonta-ganti HP sudah 3 kali. Itu HP bermerek semua, kayak. Karena nggak ada kayaknya HP yang nggak bermerek kan. Terus. Apalagi ya? Pokoknya intinya kehidupan untuk diri sendiri, memenuhi kebutuhanku itu sudah tidak minta di orang tua. Sering jalan-jalan kali. Iya, sudah keliling. Sudah keliling. Sampai Sulawesi Tenggara, Perempuan tangguh, sudah bisa biaya sendiri, jago masak tuh. Terus bisa keliling. Kemarin bikin masakan apa? Sop ubi. Bikin sop ubi di sini. Tapi kayaknya harus kita review. Nanti kita review sop ubi. Tapi sebelum itu
pastilah setelah senang-senang bisa jalan-jalan, beli HP, bahkan bisa beli dan lain-lain mungkin gitu, mungkin kesenangan yang lain. Sedihnya gimana tuh? Atau ada nggak sih dicemooh, ngapain jadi gini gitu, ngapain gitu buat itu, gimana sih sedih-sedihnya gitu? Saya dimusuhi sama orang tua selama 2 tahun. Kenapa disuruh jadi PNS? Iya. Oh, disuruh jadi PNS guys. Terus. Dianggap orang kalau sudah jadi PNS. Ya terus. Terus kan maunya ditambah modalnya, kiri kanan pinjam di om tante. Saya dibilangnya nggak mungkin seorang kamu cuma anak-anak, nggak mungkin bisa mengelola uang sebanyak itu. Kamu minjam hanya untuk dikasih pakai senang-senang saja. Jadi akhirnya saya ciut, tidak ada yang bantu Kak Podong. Sedih banget. Pernah juga ditipu, diambil jilbabnya tapi nggak dibayar, dipesan sekian lembar tapi ternyata nggak jadi diambil. Terus ada lagi nggak yang paling sedih selain dimusuhi sama orang tua karena lebih disuruh jadi ASN, apalagi sih tuh di kata-katain sama om dan tante mungkin karena mau pinjam modal cuman nggak dikasih, ditipu lah. Selain itu apa sih yang jadiin? Sekarang kan udah outlet kan, terakhir kita ketemu outlet. Kalau misalnya di Makassar, ke Makassar mau jadi, ini kan brand lokal nih, kalau mau jadi oleh-oleh teman-teman kawan yang datang ke Makassar bisa nih jadi oleh-oleh. Ada di mall Pipo ya, mall Pinisi Point 1 sama di Pasar Segar. Tapi bisa online, bisa diantar langsung COD di Makassar lah. Semuanya ada servisnya lah sama hijab Malolo ini. Ada lagi nggak ya kisah-kisah sedih gitu gimana? Kisah sedihnya. Kisah sedih. Bukan nyanyi bro. Ini lagi kisah sedih, jangan senang-senang. Kisah sedihnya itu kan berjuangnya sendiri. Jadi ke sentral, salah satu nama pasar swalayan yang besar di Makassar itu, kalau mau pergi cari kain biasa bawa sampai 7 roll itu pakai motor, dan itu keluar pakai motor Shogun keluaran tahun 2000. Pakai Shogun Perempuan. Keluaran tahun 2000 dan perempuan. Ini membuktikan bahwa tidak ada lagi bahwa gender atau apa itu tidak menghalangi untuk berbisnis. Kakak ini sudah membuktikan 4 tahun bertahan dan sekarang sudah bisa menikmati hasilnya. Sekarang bisa pakai mobil. Sekarang bisa pakai mobil. Belum bisa pakai mobil. Nggak ada, nggak bisa pakai mobil. Pantas saja dijemput setirnya. Jadi itu tadi. Jadi perempuan-perempuan atau cewek-cewek, gadis-gadis yang mau berbisnis silakan. The real berbisnis. Atau mau gabung misalnya jadi resellernya bisa juga nih Malolo Hijab. Brand lokal, anak muda yang punya, milenial, berpikir maju, sudah melewati beberapa cobaan dalam bisnisnya dan berhasil, tentu. Masya Allah. Silakan bertanya-tanya. Bisa dihubungi kok langsung. Oke. Selain itu misalnya gini ya. Ini kan ceritanya ini udah penghasilan lumayan lah. Terus ada pengembangan lagi nggak untuk bisnisnya di Malolo Hijab? Pengembangannya mungkin cuma menambah produk saja. Kan awalnya dari satu jenis yang bentuk square saja. Sekarang sudah ada jilbab langsung, jilbab instan, segitiga biasa. Ini kan kalau Malolo Hijab sekarang lebih kayak style atau lifestyle dan kayak apa namanya ya, kebutuhan perempuan gitu. Ada nggak misalnya mau ditambahnya satu style gitu, pakai baju? Itu tuh. masih dalam planning. Masih dalam planning. Oke, keren ya. Mau bikin satu set. Ini ya. Calon apa? Perempuan idaman pria nih kalau kayak ini. Dunia punya tahu. Ya bukan, maksud saya contoh. Jadi cari mama Aji di rumah. Dicari mama Aji katanya. Oke, kita skip dulu ke Malolo Hijab. Saatnya kita beralih ke Kakak Ridwan Mahmud. Yeay! Selaku. Tadi kan ownernya. Tadi kan ownernya Malolo Hijab. Sekarang ownernya Kecip. Berempat ya? Saya berempat. Kami berempat. Oke, ngerti aku Gang. Saya sudah coba ya, enak sekali, serius. Sekali coba. Saya pernah kucoba ini guys. Pernah kucoba. Enak sekali, dan sekali coba kalian pasti mau lagi. Serius. Apalagi yang pedas, recommended. Udah suka ke pedas baru mau makan terus. Lebih pedas kehidupanku. Surat guys. Jadi gimana? Coba. Ya, bertanya Megi. Perkenalkan. Jadi perkenalkan diri dulu. Di sini bebas bro, di dalam bebas. Di sini. Ini tidak mempengaruhi channel YouTube Anda. Enggak ada urusan. Kita ini bebas. Kemudian tadi dikasih kacang rebus. Jadi gimana? Perkenalkan diri dulu, orang-orangnya di VCP itu siapa saja dan apa sih yang sekarang jadi produk ini dan gimana sih sejarah atau apa yang bisa dijelaskan? Ya, ini kan ceritanya bukan produk baru kan, pernah Ya. Pernah pakai. Jadi
Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman penontonnya Kakak Bagus yang ada di sana. Perkenalkan, nama saya Ridwan Mahmud, sering dipanggil Ciwang. Halo Ciwang. Kenapa nak ini sama ya? Sering dipanggil Iwan juga. Jadi berbicara tentang brand Quicip ini kemasan yang kedua kami. Jadi tunggu kemasan yang aslinya. Insya Allah nanti dia bakal masuk retail besar. Amin. Tapi memang ini tim anu. Jadi berbicara tentang sejarah dari Quicip. Quicip ini awalnya idenya dari tetangga di kampung ini, Kakak Bagus tuh. Kampung dari mana? Sampai orang Takalar kan? Oh, orang Takalar. Iya. Coba bahasa Takalar dulu, bahasa Takalar. Oh, jangan. Teman-teman ini enggak mengerti kan? Oke, siap. Atau nanti dibuatkan translate itu kan. Tapi ribet lagi saya. Jadi awalnya Quicip itu Kok namanya Quicip sih? oh, Quicip dari cakep. Oh, cakep. Anda kenal cakep? Kenal. Jadi namanya Quicip itu hadir dari seorang teman, sahabat yang sedang berjuang di Sulawesi Tenggara sana. Namanya Cakep. Dia yang kasih nama Quicip. Jadi Quicip ini kalau teman-teman bertanya apa itu Quicip? Kenapa booming sekali? Jadi Quicip itu bahan dasarnya keju, tepung beras yang diolah dengan sangat baik oleh tim kami. Dan penuh cinta kali. Ya begitu Mika Bang, kalau dibuat dengan ikhlas tuh. Awalnya Quicip itu di tahun 2016 cuma satu varian, jadi dia seperti ini, keripik keju. Ya, jadi ini kemasan edisi Ramadannya kami. Oh, ini edisi Ramadan. Yeah. Jadi ini diproduksi pas Ramadan kemarin. Ramadan sekarang ini, Ramadan sekarang. Supaya untuk teman ngemil gitu. ya yang suka nonton itu apa? Drakor. Oh, drama Korea. Ya, begitu. Bukan pelakor ya, drama Korea ya. Jadi dia memang disiapkan untuk teman-teman yang Suka lagi nonton film, ya, nonton drama. apalagi kan corona sekarang. Ya, dengan kondisi COVID kan nggak kemana-mana, di rumah aja. Makanya Quicip punya inovasi menghadirkan produk untuk pas ngemil kan, pas di tangan gitu ngemil gitu ya. Dan ini bisa jadi temen yang ini ngemil. Kakak Ning sih udah pernah coba kan Quicip? Udah. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Beberapa kali nih dia. Sangat enak. Oh, sangat enak. Alhamdulillah. Jadi yang reviewnya sangat enak gitu. Terus lanjut. Kalau misalnya sangat enak ya harusnya sih apa sih yang jadi rahasia utama gitu ya dari Quicip ini sendiri? Kalau rahasia enggak boleh bilang ya? Iya. Oh gitu ya. Rahasia dapur ya. Jadi yang beda dari Kerupuk keripik yang lain mungkin di penambahan komposisinya, mungkin lebih banyak kejunya. Sama dengan yang rasa pedasnya ini rahasia juga. Ini rasa pedasnya saya pernah coba. Biasa kan dibawakan tuh kalau kita lagi sahur, terus dibawa ini memang kita ketagihan, tapi pedisnya wah ngeri men. Jadi pencinta pedis harus kena coba dulu. Ya, jadi siapapun yang pencinta pedis atau pedas-pedas gimana-gimana gitu, coba nih Quicip untuk varian rasa pedas. Dijamin Anda akan merasakan kenikmatan tiada tara. Iya. Jadi selain kita berpromosi di sini teman-teman, Tidak promosi, bukan promosi ya. ada visi dari anak-anak muda. Saya bisa agak maju sedikit ya. Bisa. Jadi ada visi yang ingin kami sampaikan di sini. Jadi kenapa saya berbicara ya? Kenapa saya kembali berhubungan dengan kontennya Kakak Bagus yang selalu membahas tentang buku, tentang bagaimana orang-orang hebat terdahulu ya. Ya semoga orang-orang macam Bagus, saya, Ningsi yang hadir di sini yang masih bisa dikatakan kita golongan orang milenial ya. Beruntung karena berada di zaman yang serba canggih ini kita dapat berkomunikasi dengan mudah. Ya salah satu cara untuk membantu menurut saya di bidang pendidikan adalah jadi pengusaha. Kakak Bagus. Oh, ini Ya, visi jangka panjang dengan melalui Quicip. Karena lewat pendidikan lah bangsa kita akan baik. Asik, hidup Ciwang. Jadi kenapa hubungannya dengan hubungannya kenapa kita harus berwirausaha teman-teman? Karena Indonesia masih kurang orang-orang yang berpikiran wirausaha. Kurang orang yang berpikiran untuk mempekerjakan orang-orang yang kurang mampu di luar sana. Betul. Oke. Saya hanya berpikir apa sih gunanya saya bersekolah tinggi-tinggi kalau hanya ternyata untuk diriku, ternyata tidak berpengaruh untuk lingkunganku. Untuk orang-orang yang tidak dapat kesempatan bersekolah. Ya. Jadi doakan teman-teman Quicip bakalan besar. Tunggu nanti di retail besar ya. Amin.
Amin. Amin. Kita bakalan membesarkan ini, entah nanti mungkin bisa ke jenis makanan yang lain. Amin. Kuicip ya. Kita baru merangkak teman-teman. Jadi ini awalnya dia di tahun 2016, hanya karena persoalan kuliah pada waktu itu teman-teman sibuk. Ada yang sudah. Ini dimulai di waktu kuliah. Ya. Itu di tahun 2016 Kakak Bagus. Ya. Oh, berarti kita sama dong. Anda di tahun berapa? 2016 Ya, juga. Malolo Hijab dimulai dari mana? Tapi waktu itu kita belum kenal ya. Sudah kayaknya. Iya, tapi Anda pada waktu itu cuma berpacaran. Santai aja. Di sini mah bebas. Anda bisa orang kan? Enggak apa-apa bebas. Jadi di tahun 2016 itu Bulan berapa? dia di bulan Kira-kira saja. Agustus kayak. Oh, berarti saya lebih duluan. Aku Maret. Ya, jadi awalnya ini kita bikin usaha gara-gara mau bayar uang SPP Kakak Bagus. Oh, jadi mau bayar SPP, Iya. kekurangan, Ya. carilah jalan keluar. Ya. Jalan keluarnya adalah kuicip. Karena malu sudah kita minta sama orang tua kan. Tapi harus Berpikir. oh. Nah, pada waktu itu mungkin cuma 2 bulan Kuicip bertahan. Karena kesibukannya tim. Pada waktu itu saya berempat. Ada Cakep, ada Anti yang sekarang masih satu tim sama Anti alhamdulillah. Sama dibilang Piti. Piti sekarang dia sudah di Batam, Cakep sudah di Tenggara. Sulawesi Tenggara sana. Pas setelah di tahun 2016 akhir itu tersebar itu. Tersebarlah kami teman-teman Kuicip sibuk dengan urusannya masing-masing. Saya pun pada waktu itu masih ngurus kuliah Kakak Bagus. Iya, saya tahu. Ya, jadi kenapa dia kembali lagi Kuicip di tahun 2020? Alhamdulillah karena energi positif dari Kakak Bagus sendiri sang penjaga kafe. Alhamdulillah ketemu sama Nining. Ayo deh kita berwirausaha, ayo deh kita buat sesuatu yang berbeda. Jadi kita why not? Kita coba saja. Akhirnya 2020 saya bentuk tim lagi. Ribuan Ya, Kuicip. Ribuan Kuicip. Kembali lahir. Alhamdulillah kami baru 2 bulan. Oh, dimulai di bulan, berarti bulan 4 dong. Bulan 3. Bulan tiga. Bulan 3 sekarang udah 2 bulan lebih. Ya. Respon dari masyarakat lu gimana atas produk ini? Bukan baru sih, tapi maksudnya gimana sih responnya? Alangkah lebih bagusnya kalau viewers ini tuh cek nih di IG-nya. Oh Kan ya, nanti ada di tes nanti saya lampirkan IG, Instagramnya dari Kuicip. Kalau ada yang penasaran, Ya. nah bisa nih dipesan. kan enggak bagus kalau saya mau melebih-lebihkan sesuatu yang bukan dari orang lain yang rasakan pasti Ya, kalau saya. kalau misalnya kalau misalnya nanti bilang ya kan berteman kan. Ya, Kalau ya. misalnya Ningsi ya kita berteman juga, nanti enggak ini. Kalau makanya kalau ada yang penasaran soal Lirik-lirik nih gitu. dan apa, langsung kunjungi aja IG-nya. Ini kajang. IG-nya apa Kuicip. Nah, nanti bisa langsung dipesan. Nggak mungkin lah, kayaknya bisa pesan ulang kalau setelah mencoba. Sekarang kami sudah close order Kakak Bagus. Oh, close order mungkin setelah lebaran baru buka. Oh, ternyata Kuicip udah close order. Teman-teman lagi Lagi berlibur ya? berlibur. Menikmati. Bukan berlibur, pulang kampung. Oh, pulang kampung. Bukan Baik ya. Baik, selanjutnya. Ini kan kalau kedepannya mau masuk retail besar. Ya, pastinya kami pasti mau besar. Pasti mau seperti Sanana, Sang Dewa, begitu-begitu. Oh, yang udah nasional begitu ya? Iya, Makassar juga bisa. Nah, Makassar juga bisa ya. Ini juga Ini persoalan promosi Kakak Bagus. salah satu brand lokal yang Ya. dari Sulawesi Selatan atau lebih tepatnya Makassar. Anak-anak muda yang lagi berjuang membangun brandnya. Tadi ada Malolo Hijab dan ini ada Kuicip. Saya pikir patut untuk kita berikan dukungan dalam bentuk apapun. Dengan membeli ini, mimpi dari teman-teman ini pasti akan semakin besar lagi dan punya visi kok, punya misi yang maksudnya bukan hanya untuk pribadi sendiri. Nanti kemudian besar Kuicip dan Malolo Hijab akan mengambil jalur memperbaiki pendidikan ya. Ya, kalau saya begitu pasti. Kalau Malolo Hijab kan ya sudah sering berbagi juga begitu. Jadi perjuangan ini bukan hanya untuk seorang diri, bukan hanya untuk pribadi, ternyata lebih bisanya bermanfaat bagi orang lain. Ada lagi nggak yang misalnya dari keunggulan produk atau tips mungkin menjadi pengusaha, tips mungkin
menjadi entrepreneur, misalnya kenapa misalnya kerupuk, kenapa misalnya Harus hijab, kenapa enggak misalnya buka kafe, kenapa enggak misalnya jualan kopi, kenapa enggak jualan kacang atau apa gitu. Ya. Mengapa, apakah ini berangkat dari passion diri atau gimana gitu. Mungkin ada yang mau dijelaskan dulu dari Kakak Ningsi je. Kakak Ningsi imut Jadi guys. mau Kak, minum saya ini haus Kak. Oh tenang, santai, kita ambilkan, gampang. Tapi lanjut aja dulu. Bercanda. Mungkin Kakak Ningsi bisa menjelaskan why Malolo hijab, kenapa kerudung gitu ya? Kenapa hijab? Kenapa kerudung? Mulai dari mana ya? Kenapa mesti jilbab? Karena dalam sebulan mungkin perempuan itu lebih akan sering membeli jilbab ketimbang baju. Bajunya mungkin itu saja, tapi jilbabnya itu biasanya warna-warni, ganti hari ini pakai coklat, besok warna pink, tapi bajunya masih yang itu. Nah, kenapa jilbab? Terus kenapa saya mau berkecimpung di bidang fashion? Karena saya Merasa cantik mungkin. makasih. Terus. Ingat cakep. Halo cakep. Terus. Halo cakep. Terus kenapa di bidang fashion? Karena saya ada basic sedikit kebetulan dari mama. Mama dulu itu konveksi baju kaos, baju olahraga. Cuman kan pada saat mama menderita diabetes, dokter suruh dia sudah bed rest, tidak boleh terlalu capek lagi, tidak boleh stres lagi. Akhirnya ada 5 jenis mesin di rumah yang beda-beda fungsinya itu tidak terpakai. Ini saya bilang daripada saya cari modal lagi, daripada cari mikir mau jual apa ya, lebih baik saya berkecimpung di dunia fashion. Cuman pada saat itu saya tidak tahu bikin pola baju, makanya saya bikinnya jilbab. Kan jilbab cuma segi 4 saja. Jadi pinggir. bisa dibilang agak lebih simpel gitu. Saya nggak tahu jahit, cuman kalau saya tangkap sih agak lebih simpel. Tapi kalau misalnya 45 juta sebulan yang pernah didapat gitu, itu berapa lembar jilbab sih itu? Itu sekitar berapa ya? Sampai 1.000 Pak, 1.000. 1.000. Berarti ada 2.000 perempuan yang pakai jilbab dalam sebulan. Oh tidak. Oh tidak. Satu orang bisa sampai 1 lusin. Oh. Jadi repeat ordernya itu cepat. Bulan ini mungkin belinya 3, bulan depan nanti tambah lagi 3 dengan orang yang sama. Tapi ini udah sampai di mana sih produknya, maksudnya udah pernah dikirim ke Jakarta, ke mana gitu? Bandung pernah. Bandung pernah. Barat pernah. Papua Barat pernah. Palu pernah. Kendari sering. Kolaka juga pernah. Jakarta belum. Jakarta belum pernah ya. Oh, jadi teman-teman atau kawan dimanapun berada, seluruh Indonesia bahkan dunia mungkin, kalau mau pesan hijab Malolo, udah harum, yang jahit juga dari langsung dari handmade gitu ya, handmade itu Diperhatikan ya. detailnya, quality controlnya dan kualitas. Ini yang agak-agak tebal atau gimana ya? Kalau misalnya pakai kayak gini, maksudnya jilbabnya kayak. Saya tidak pernah membuat bahan yang tebal karena mencari kenyamanan untuk si pemakai. Oh, kalau nyamannya sih perempuan lebih suka kayak gimana sih tuh? Kalau pakai hijab itu? Dia tidak menerawang tapi tidak bikin panas. Iya, biasa kan, maksudnya biasa juga ada orang pakai hijab kan kelihatan rambutnya terawang itu. Itu menerawang. Menerawang, kelihatan anting-antingnya gitu. Ini tidak dan tidak panas. Tidak panas ya. Tidak tebal juga. Tidak tebal juga. Biasanya kan teman-teman cewek mengeluh tuh, kawan cewek mengeluh, oh panas ini. Ini enggak ya? Oh, bagus kualitasnya guys. Saya Sudah pernah coba? Belum pernah, nanti coba ya. Oke, ada lagi mungkin tips menjadi pengusaha setelah dibanting lah. Mungkin mau ngutang aja susah gitu. Mungkin pernah nggak ada sama sekali beli atau gimana? Pernah terpuruk kayak misalnya di masa pandemi ini kan mungkin orang susah beli atau gimana gitu. Cara menghadapinya kayak gimana? Konsisten. Setiap ada masalah, setiap ada something yang bikin kita bilang sudahlah, bikin kita akan menyerah, ingat kembali, kamu punya mimpi yang harus kamu kejar. Ke kawan, coachnya, Anda harus punya mimpi untuk maju. Yes, kamu harus punya target. Punya target nikah udah ada kan? Baik, kita berlanjut juga untuk Bro Ridwan Mahmud. Mungkin ada pertanyaannya yang sama sih, kayak gimana memulai bisnis. Kenapa mesti kerupuk? Kenapa harus kerupuk? Karena apakah karena Anda jago buat kerupuk atau gimana? Enggak juga. Saya hanya melihat
dari Melihat peluang ya. ya peluang. Salah satu, kalau saya bisa bilang ini salah satu kebutuhan sekundernya orang-orang anak muda zaman sekarang. Kebutuhan sekunder, oke. Iya, kebutuhan sekunder yang mudah dijangkau karena harganya murah dan rasanya enak. Jadi dia, mungkin teman-teman bilang yang sudah beli kan, loh kenapa murah sekali Wan? Oh, ada yang bilang gitu? Ada beberapa ada sampai 5 orang lah. Yang bilang murah. Iya, bilangnya murah. Ini harganya berapa sih? Ini harganya cuma 10.000 Satu gini. Ini produknya kalau yang 80 gram ya. ini 80 gram, harganya 10.000. Kalau yang kemasan untuk spesial Ramadan ini kayak gimana? Harganya? Dia beda, dia 200 gram harga 25.000. Oh, ini 200 gram, beratnya 200 gram, harganya 25.000. Kalau Malolo hijab untuk ini jenis apa namanya, rawis ya? Apa tadi ya? Rawis ya? Bukan yang instan. Oh, instan, namanya jenis ini instan. Instan itu mungkin ini harga 65. 65.000 ya. Ukuran 1,5 meter. Ukuran Setengah meter. 1,5 meter. Ini yang dilipat juga ya? Dilipat juga. Baru pakai peniti-peniti? Enggak. Oh, ini nggak pakai peniti? Ini sudah dijahit 20 cm, jadi sisa di plug langsung pakai. Oh, langsung pakai. Wah, nggak pakai peniti tuh, yang nggak biasa kan dijepit-jepit di mulut peniti. Saya biasa lihat cewek tuh kayak gitu. 65.000. Ini 10.000 dan ini 25.000. Jualan nanti saudara. Nggak apa-apa. Jadi Promosi. enggak, kita kembali ke pertanyaan Iya, Anda yang silakan jawab. Iya, jadi kenapa saya memilih kerupuk? Ya. Karena meskipun marginnya mungkin tak sebesar Malolo, saya berpikirannya ini adalah kebutuhan sekunder yang masih bisa dijangkau dan pasti bakalan berulang sama dengan kakak Ningsi tadi. Salah satu orang dia bisa sampai 12 dan itu bisa repeat order. Itu kan artinya kita harus lihat target pasar kita siapa. Iya. Nah, terus kenapa dia lari di kerupuk? Kenapa saya memilih kerupuk dengan teman-teman? Karena saya lihatnya macam siapa? Kakak Raffi Santo. Si Raffi Nagita. Oh, Raffi Ahmad artis Raffi nih. Ahmad. Oh, artis ya. Raffi Ahmad kan dia jual-jualan kerupuk juga. Mungkin dia bisa marginnya mungkin 50% dari harga kerupuk yang dijual, tapi bayangkan kalau se-Indonesia kakak bagus. Oh, jadi artinya ini makanya Margin margin kecil tapi semua orang beli gitu. Ya. Oke, that's right. Jadi pemikirannya begitu. Terus kenapa juga harus kerupuk? Kan tidak menutup kemungkinan kita yang kayak saya bilang tadi, penempatan pasar di retail besar kan bisa kita manfaatkan macam Indomaret apa. Itu pun insya Allah ya kalau sudah memenuhi syarat-syarat yang ini kan. Ada syaratnya kan. Pokoknya kalau saya berbicara tentang bagaimana memulai dan apa yang bagus, ya cari apa yang sesuai dengan passionnya Anda. Oh gitu. Jadi Kalau saya lebih senang di passion, lihat peluangnya, artinya ambil data tuh. Kalau misalkan kita sudah mempunyai produk, itu harus review pasar dulu. Kita lihat apakah memang betul-betul ini enak untuk dijual dengan harga sekian misalkan tuh. Jangan sampai kita cuma buat kita yang berasumsi enak. Karena Itu kita yang salah. buat. Iya. Kita yang buat. Iya, karena orang lidahnya beda-beda kakak bagus. Makanya waktu pas buat teman-teman tim yang saya buat jalan pada waktu itu sampai 100 orang kita cari responden. Kak, ini bagaimana rasanya? Ini terlalu asin kak, ini bagaimana kalau jadi begitu sih persoalan. Jadi ada trial and error. Yes. Jadi tantangannya Kicip sekarang teman-teman, persoalan di kemasan sih tepatnya dengan izin yang harus kami selesaikan secepatnya supaya bisa bikin besar insya Allah. Kalau lihat kerupuk sih saya keingat film yang Thailand itu yang pernah nonton dulu, Top Secret Billionaire. Anak muda mirip-mirip saya lihat sama Kakak Cio, mudah-mudahan kesuksesannya bisa sama atau bahkan melebihi gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, udah ada kerupuk, udah ada hijab dan sudah alhamdulillah berpenghasilan. Kalau Malolo hijab udah sampai pernah ini. Ini dimulai waktu masih kuliah juga kan? Waktu masih kuliah Malolo hijab dimulai dan sampai sekarang dijuali, katanya pernah cerita satu-satu ke teman-temannya. Ini dong gimana? Responnya teman-temannya kayak awal gimana? Apa ada yang nggak pernah ngatain, "Apaan sih kamu jualan di kampus?" atau gimana? Mungkin ada gitu. Kan pada saat itu. Tapi jangan sebut nama ya, nanti saya dicari lagi. Kan pada saat itu memulainya kan kita dalam situasi mengejar skripsi. Oh, malu. Deskripsi juga itu nanti. Iya. Baru kan saya jurusan teknik kimia, kebetulan ada perancangan pabrik. Saya ada perancangan pabrik tugas besarnya, jadi ada 2 skripsi ceritanya kita mau buat. Nah, teman-teman pada tanya, "Insi, kamu tidak urus proposal, kamu tidak urus skripsi,
kok jualan terus, ditanya begitu. Tapi mereka nggak tahu ternyata itu skripsiku ada di selipan jilbabku, tentengan jilbabku. Jadi pada saat akhir wisuda kan mama kekurangan dana, tahulah saya di salah satu universitas swasta di Makassar, jadi biayanya lumayan mahal. Dan ternyata hasil dari jilbab itu bisa bantu mama bayar uang wisudaku. Luar biasa. Jadi luar biasa gitu. Di tengah kesulitan ada jalan keluarnya. Ternyata dikiranya cuma jualan, tapi terus belajar. Artinya kayak mungkin bisa dibilang di tangan kiri hijabnya, di tangan kanannya ternyata skripsinya gitu, jalan dua-dua. Tapi orang lihatnya hanya jualan, selipkan, maka malah jalan terus ternyata, makanya bisa selesai juga dengan ini. Anak teknik kimia, bro. Makanya pada kaget pada saat ujian, mereka bilang kamu kapan urus skripsinya? Tiba-tiba ada namaku. Ya, saya teknik ya. Saya anak mechanical engineering, bro. Aku chemical engineering. Anda kayaknya juga anak teknik, bro. Anak teknik di rumah. Jadi anak teknik di rumah. Jadi ternyata di tengah kesulitan, harusnya kan mimpinya dikubur tuh waktu itu kalau memang nggak tahan, mentalnya nggak kuat lah sebagai seseorang yang berjuang. Karena mau skripsian, malah budget kurang, ternyata masih bisa keluar. Waktunya juga pasti kebagi kan, ngejahit malam mungkin atau apa, pulang dari kuliah dan lain-lain. Tapi bisa mendapat 45 juta per bulan setelah menjalani itu, luar biasa kan. Jadi lagi-lagi tetap punya mimpi, kawan. Punya apa tadi, konsisten, punya apa lagi ya, punya tujuan, apalagi yang di share nih kakak nih untuk memulai itu bisnis tadi, passion juga penting, dan mulai aja dulu gitu kalau kata kakak Ciwang. Pokoknya mulai aja dulu, habis itu kita cari mentor sambil belajar. Kalau istilahnya gimana, gaskan aja dulu, gaskan aja dulu. Nanti ketika gagal di situ belajar, ketika banyak lah. Pokoknya kalau ada idenya teman-teman kan, biasanya tuh ya kalau misalkan jalan kan, jalan tiba-tiba ada ide, kenapa saya enggak buat begini? Itu harusnya dicatat. Karena ide itu kadang tiba-tiba muncul pas malamnya, mau diingat dilupa. Itu ya perlunya orang mencatat. Tapi lagi-lagi sih ide itu harus dieksekusi. Ya, karena ide itu bisa dicuri sama orang lain, tetapi eksekusi tidak ada yang bisa nyuri lah kayak gitu. Tapi misalnya itu kan pada saat kuliah ya. Jadi jangan takut lah untuk kawan yang masih kuliah, mungkin di semester 6, semester berapa gitu, ada minat berentrepreneur, ya mulai aja dulu, gaskan aja kata kakak-kakak yang sudah melalui bisnisnya gitu. Kalau bagus artinya viewers yang misalkan ada yang tertarik nih ya, yang nonton ini kan. Ya ada. Bisa langsung bertanya dong ke kakak ini misalnya. Bisa nanti jadi ini kan lebih banyak cewek yang nonton. Ya. Kenapa Anda nyinggung-nyinggung? Bahaya banget. Ini ownernya kicip bahaya. Supaya kita ketawa-ketawa lucu-lucuan aja ya guys ya. Kawan. Jadi gini, kawan dimanapun berada, misalnya mau jadi reseller atau mau tanya-tanya soal bisnis, misalnya ke passion yang kayak ngelolo hijab atau baju dan lain-lain, soal menjahit atau ada kerjasama atau kolaborasi, hubungi kakak Ningsi, nanti saya simpan IG-nya, Malolo dengan IG-nya. Kalau misalnya juga ada yang mau misalnya kerjasama dengan Kicip, misalnya mau langganan karena Anda reseller atau mau langganan, dan karena misalnya Anda penggemar drakor akut gitu yang butuh cemilan, bisa dihubungi. Nanti saya simpan juga, saya pasang juga IG-nya gitu. Mungkin ada sebelum kita mengakhiri gitu loh, ada yang mau disampaikan dari kakak Ningsi dulu gitu? Ada sedikit yang saya sampaikan untuk para jombloan. Tersinggung. Supaya kita tertawa ya kawan. Oke, ada lagi untuk para pemuda atau pemudi yang sedang berusaha untuk usahanya, konsisten, karena tantangan itu pasti ada. Tapi saranku, jangan pernah dibawa stres, banyak main, banyak cerita, maka akan banyak tahu. Banyak makan supaya gemuk kayak saya. Nggak kurus ya. Oke. Itu saja. Ada yang lain mungkin apa selain itu? Karena biasanya kan kita ingin memulai tapi nggak tahu mau bertanya kemana gitu kan. Makanya dengan adanya kayak media-media kayak gini, misalnya kanal-kanal YouTube, orang bisa berbagi di situ. Kan kanal YouTube Bagus WS itu memang
ingin hanya untuk berbagi. Siapa tahu dengan itu bisa bermanfaat. Itu sih sebenarnya tujuan besarnya dari kanal YouTube ini. Makanya saya selalu bawa hal-hal yang kayak misalnya mengundang Kak Ningsi supaya siapa tahu ada yang bisa dibagikan selain tadi sudah dikasihkan semangat dan lain-lain. Ada mungkin yang lain lagi? Pasti kan ada sedih-sedihnya terus pada saat berusaha. Tapi gimana sih mentalnya kok bisa nggak jatuh gitu? Itu tadi udah dibenci 2 tahun loh sama orang tua. Kalau saya 2 tahun sama orang tua dibenci, gimana tuh? Gimana sih caranya bisa bertahan di kondisi begitu gitu loh? Pada saat yang buruk, saya selalu ingat. Ini sedih-sedih. Iya, selalu saya ingat ada orang tua yang masih saya kasih bangga. Sebuah pembuktian kepada orang tua bahwa anakmu ini bisa. Ya. Tanpa jadi PNS dia bisa gitu. Dia mau sampaikan itu kayak tidak santai. Bisa bilang gitu nggak boleh, itu sebuah kerjaan yang nggak boleh. Siapa yang bilang Anda ini memprovokasi? Kita kan jadi pedagang, jadi PNS, jadi pengacara kan tujuannya satu aja. Betul, apa tujuannya? Cari uang. Oh, cari uang. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan dari Picip? Ada. Apa tuh? Jadi teman-teman yang lagi bersemangat membuat usaha, saran saya memberikan saran. Jadi ceritanya saya adalah pemula, semoga ini menjadi salah satu bukti perjalanan Picip. Entah 2 tahun kemudian akan dinonton oleh teman-teman. Jadi saran saya ini ya, saran saya ini ya. Ketika Anda ingin memulai usaha, perhatikan betul-betul apa yang ingin Anda capai. Persoalan tujuan. Untuk mencapai tujuan itu artinya Anda harus kenali diri Anda sendiri. Maksud saya begini, misalkan kita kembali ke produk ini. Misalkan saya mempunyai tujuan besar ingin menjadi orang sukses. Artinya harus memikirkan bagaimana caranya menuju ke sana. Untuk membuat satu produk ini, misalkan saya memutuskan untuk membuat kerupuk. Saya tidak tahu menggoreng teman-temannya. Saya tidak tahu menggoreng, saya tidak tahu membuat adonan. Saya panggil teman, saya buat membentuk tim. Ya, makanya saya bilang kenali jenis produk atau jasa yang teman-teman mau tawarkan. Apakah dia membutuhkan tim atau enggak, bisa sendiri. Iya, makanya kenali diri juga. Oh, bisa aja ini, bisa aja atur waktu, persoalan mengatur waktu dan konsisten gitu. Kayak tadi Ningsi misalkan, Ningsi 2 tahun dibenci, butuh berapa tahun untuk membuktikan Malolo bisa Ji ternyata begitu. Sama dengan Picip yang baru masih baru itu, belum baru kok. Pentingnya kalau saya menurutku lebih penting membuat tim. Jadi teman-teman harus memikirkan orang-orang yang tepat untuk mencapai satu tujuan. Jadi bukan hanya lingkungan berpengaruh nih. Jadi harus ditemukan orang yang misalkan jago di desain grafisnya untuk promosi. Ada yang suka marah-marah untuk memanajemen waktu. Iya, itu diperlukan ya. Saya bisa daftar untuk marah-marah aja. Saya suka kayaknya marah-marah ya. Oke, siap. Disuruh pakai formulir lagi. Yang ketiga, harus ada orang yang detail betul mengenai suatu produk. Ada yang harus paham tentang di marketingnya, di keuangannya, mengatur itu semua. Jadi kita betul-betul bekerja sama. Persoalan mungkin orang bilang, kalau kita terlalu banyak bagaimana ya pembagiannya, itu kalau orang yang memikirkan tentang profit terlebih dahulu. Kan saya orang atau duit atau sekarang. Iya betul, tapi kan kerja kalau ada upah. Iya, kalau orang berpikiran begitu semua, bagaimana mungkin Jack nggak bisa sebesar itu? Bagaimana mungkin macam Bildes, ya, untuk membuat mungkin yang di produknya misalkan si penjual Coca-Cola ini kan di tahun pertamanya cuma menjual berapa waktu itu. Kalau misalkan dia berpikiran tentang keuntungannya pada waktu itu, mungkin orang ngapain saya menjual sesuatu yang tidak diminati. Atau sama dengan Aqua pada waktu itu yang seharga dengan bahan bakar. Kenapa tuh pada hari ini malah brand Aqua yang persoalan proses. Kalau saya begitu. Jadi teman-teman yang mau memulai usaha, mulai saja dulu. Mulai evaluasi apa lagi ilmunya itu. Nanti kita bahas sendiri. Saya plan, do, check. Plan, do, check, action. Guru. Jadi teman-teman jadi guru. Gimana ada guys? Jadi gini. Jadi gini. Orang hebat. Tadi udah kan begitu teman-teman. Tadi kan udah dibahas. Jadi berdebatnya. Orang hebat itu nggak mau dibahas nih kan. Jadi ini tadi ini kan ada maksudnya kalau dalam hal berbisnis ini nanti sekat banyak loh. Nanti kan kalau misalnya dalam bisnis dalam hal bisnis itu kan memang ada dua sih, ada blue ocean dengan red ocean.
Ada satu bisnis yang memang pasarnya udah ada yang satu dengan menciptakan pasar. Blue Ocean dan Red Ocean itu ada dalam bukunya. Maksudnya silakan pelajari ke kawan yang ingin mulai bisnis. Agak sulit itu menciptakan pasar. Tetapi kalau misalnya yang udah ada pasarnya agak sulit mengalahkan pesaing karena Anda adalah anak baru di sana. Ya. Jadi silakan saja pelajari, sudah ada tadi dibagi dan di-share oleh Kakak Ningsih dan Kakak dengan brandnya sendiri. Jiwa gitu. Thank you. Masih ada lagi? Kalau nggak ada, kita mungkin kita harus akhiri. itu bukan seminar. Jadi saya akhiri ke kawan. Terima kasih. Semoga teman-teman atau kawan dimanapun berada menonton channel ini dan bisa tertawa dan bisa serius di sini. Di sini gabung. Di sini kita santai, have fun, dan tentunya bisa bermanfaat buat kawan. Salam bagus WS. Salam. Silakan memulai apapun yang baru, yang penting itu adalah positif dan bermanfaat. Terima kasih.